Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Melanjutkan bab kekuatan samadhi dari buku Damai Tak Tergoyahkan, kita masuk pada bab menjalankan praktik selaras dengan alam. Menjalankan praktik selaras dengan alam, Venerable Ajahn Chah. Ketika kita mulai menggunakan kedamaian dan ketenangan dari samadhi untuk mengkontemplasikan segala sesuatu, muncullah kebijaksanaan. Yang demikianlah yang saya sebut wisdom. Inilah vipassana. Ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat ataupun penafsiran. Vipassana akan berkembang secara alami bila kita bijak. Kita tidak perlu memberi nama apa-apa yang terjadi. Jika saat itu ada sedikit pemahaman atau insight yang jernih, kita menyebutnya vipassana kecil. Kalau insight ini bertambah sedikit, kita menyebutnya vipassana cukupan. Bila pikiran atau knowing sepenuhnya mengetahui sesuai dengan kebenaran, kita menyebutnya vipassana besar. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan kata kebijaksanaan atau panya daripada vipassana. Jika kita berpikir kita mau duduk dari waktu ke waktu dan mempraktikkan meditasi vipassana, kita bakal mengalami kesulitan. Insight harus datang dari kedamaian dan ketenang-seimbangan. Keseluruhan proses ini akan terjadi secara alami sesuai hukumnya sendiri. Kita tak dapat memaksakannya. Sang Buddha mengatakan proses ini matang dengan sendirinya. Ketika praktek mencapai tahap ini, kita membolehkannya berkembang sesuai dengan kemampuan, kecakapan spiritual, dan kebajikan atau merit yang kita kumpulkan di masa lampau. Tetapi kita tidak berhenti berusaha dalam berlatih. Apakah perkembangannya mulus atau lambat adalah di luar kendali kita. Seperti menanam pohon. Pohon tersebut tahu seberapa cepat ia harus tumbuh. Kalau kita menginginkannya tumbuh lebih cepat, itu adalah kebodohan. Kalau kita mau ia tumbuh lebih lambat, kenailah. Ini adalah kebodohan juga. Jika kita telah melakukan pekerjaan, hasilnya pasti akan datang belakangan, ibarat menanam pohon. Contoh, katakanlah kita menanam pohon cabai. Tanggung jawab kita adalah menggali lubang, menanam biji cabai, menyiramnya, memberi pupuk, dan menjaganya dari serangan serangga. Inilah tugas kita. Kesepakatan kita. Disinilah faktor keyakinan berperan. Apakah pohon cabai tumbuh atau tidak, terserah padanya. Bukan urusan kita. Kita tidak dapat menarik-narik tanaman itu, meregangkan, dan membuatnya tumbuh lebih cepat. Itu bukanlah cara kerja alam. Pekerjaan kita adalah menyirami dan memupuknya. Mempraktikkan dhamma dengan cara demikian akan membuat hati kita ringan. Kalau kita bisa mencapai pencerahan pada kehidupan ini, itu baik. Apabila memang harus menunggu hingga kehidupan yang akan datang, juga tak masalah. Kita mempunyai keyakinan dan kepastian yang tak terpatahkan dalam dhamma. Apakah kita berkembang cepat atau lambat, tergantung pada kemampuan bawaan kita, kecakapan spiritual dan kebajikan yang telah terkumpul. Mempraktekkan dhamma seperti ini akan memudahkan kita. Seperti mengendarai kereta kuda. Kita tidak meletakkan kereta di depan kudanya, atau malah berjalan di depan kerbau ketika sedang membajak. Yang saya bicarakan di sini adalah pikiran tak sabar yang nyondol-nyondol sendiri. Ingin hasil cepat-cepat bukanlah caranya. Jangan berjalan di depan kerbau. Anda harus berjalan di belakangnya. Seperti tanaman cabai yang sedang kita rawat. Berikan air dan pupuk, dan ia akan menyerap nutrisinya sendiri. Ketika semut atau rayap datang mengganggu, kita menggebahnya pergi. Mengerjakan ini sudah cukup bagi pohon cabai tersebut tumbuh subur dengan caranya sendiri. Dan saat ia tumbuh dengan bagus, janganlah memaksanya berbunga ketika kita pikir seharusnya sudah berbunga. Itu sama sekali bukan urusan kita. Itu hanya menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Biarkan ia mekar dengan sendirinya. Dan saat mulai berbunga, jangan menuntutnya segera menghasilkan cabai. Jangan memaksanya. Itu sungguh akan menimbulkan penderitaan. Begitu kita paham urusan ini, kita bakal tahu mana yang jadi tanggung jawab kita dan mana yang bukan. Masing-masing mengerjakan tugasnya sendiri. Pikiran pun tahu apa yang mesti dilakukannya. Namun apabila pikiran tidak mengerti akan perannya, ia akan memaksa tanaman itu menghasilkan lombok sejak di hari ia ditanam. Pikiran akan menuntutnya untuk tumbuh,
berbunga, dan menghasilkan lombok seluruhnya dalam satu hari. Ini tak lain adalah kebenaran mulia kedua. Nafsu keinginan atau craving akan menimbulkan penderitaan. Jika sadar akan kebenaran ini dan merenungkannya dengan mendalam, kita akan mengerti bahwa memaksakan hasil dari latihan dhamma adalah murni kebodohan. Itu salah. Memahami hal ini, kita pasrah dan membiarkannya tumbuh menurut kemampuan, kecakapan spiritual, dan pahala yang telah kita kumpulkan. Kita tetap mengerjakan bagian kita, jangan khawatir berapa lama hasilnya muncul. Walaupun masih 100, 1000 kehidupan lagi untuk mencapai pencerahan, lalu kenapa? Berapa banyak pun kehidupan yang diperlukan, kita terus berlatih dengan batin yang enteng, melangkah dengan tanpa beban. Begitu pikiran memasuki arus, tidak ada ketakutan. Perbuatan jahat sekecil apapun telah lenyap. Sang Buddha menyebutkan bahwa pikiran seorang Sotapanna, seseorang yang telah mencapai tingkat pertama dalam pencerahan, yang sudah memasuki arus Dhamma, terus mengalir menuju pencerahan. Orang tersebut tak lagi mengalami alam rendah yang menyedihkan, takkan jatuh ke neraka. Bagaimana mungkin mereka yang pikirannya telah terbebas dari niat jahat bisa jatuh ke dalam neraka? Mereka sudah melihat bahaya dari melakukan kama buruk. Sekalipun Anda memaksa mereka untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat, mereka tidak mampu melakukannya. Jadi tak ada kesempatan bagi mereka untuk jatuh ke neraka atau alam yang menyedihkan. Pikiran mereka mengalir sesuai arus Dhamma. Saat Anda memasuki arus, Anda tahu apa tanggung jawab Anda. Anda memahami kerjanya. Mengerti cara berlatih, Anda tahu kapan harus berjuang keras dan kapan harus rileks. Anda memahami tubuh dan pikiran Anda, proses fisik dan mental ini, dan meninggalkan hal-hal yang mesti ditinggalkan, terus-menerus melepas tanpa setitik pun keraguan-raguan. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang